Assalamualaikum teman-teman. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Gimana puasanya hari kedua? Masih semangat? Ya harus dong, tetap semangat, iya kan? Apalagi ini baru hari kedua. Ya, bahkan kalau bisa sampai full ya. Jadi teman-teman, di video hari ini saya ingin ada mereaksi sebuah video ya, atau meluruskan lah. Ya, dan sebuah disclaimer penting ya. Di sini kita ini tidak mengumbar aib, membuka aib atau menggibah. No, no, no ya. Di sini pure. Kita ini meluruskan ya. Di video ini saya ingin meluruskan sebuah pernyataan dari Gus Miftah. Ya, di mana Gus Miftah ini mengatakan bahwa ya kurang lebih ya kita ini sebagai seorang yang puasa hendaknya itu menghormati orang yang tidak puasa, teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah kalau kami tangkap. Bahkan beliau itu tidak setuju dengan adanya penutupan warung makan di bulan puasa di siang hari, teman-teman. Ya, bahkan beliau itu ya membela mati-matian orang yang berjualan di siang hari untuk memberikan makan kepada orang yang tidak berpuasa. Dan seperti apa videonya mungkin langsung saja baiknya kita dengar ya pernyataan dari ya Gus Miftah, teman-teman. Ya saya bilang, saya nggak setuju kalau ada restoran buka di siang hari, Oke. ada orang puasa teriak-teriak minta ditutup. Gus Miftah nggak setuju, teman-teman. Kalau ada restoran buka di siang hari di bulan suci Ramadan, kemudian ditutup. Beliau nggak setuju. Kamu puasanya amatiran. Oh, beliau mengatakan orang yang seperti itu, ya itu puasanya masih amatiran lah. Ya, nggak pro seperti pronya ya Gus Miftah mungkin kali ya. Kok ngoten Gus? Enggak. Kenapa mereka bagi saya buka nggak ada masalah? Ya, coba kita dengarkan ya. Kenapa bagi Gus Miftah kalau buka itu nggak ada masalah? Coba kita dengarkan. Ada hak di situ Allah katakan faman kana minkum maridun aw ala safaring faidatum min ayyamin ukhor. ukhor. Oh. Ada hak orang sakit. Orang sakit juga butuh makan karena mereka boleh tidak berpuasa. Oke. Musafir boleh tidak berpuasa. Anak kecil boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu hamil menyusui boleh tidak berpuasa. Oke. Sehingga apa? Barangkali restoran itu buka, mohon maaf, nampor rezeki dari ibu hamil yang tidak berpuasa. Oke. Melayani pembeli dari mereka musafir. Lah kabeh mau kon tutup, wong loro arep mangan opo? Ya. Kalau semua ya, warung makan, restoran kamu suruh tutup, ya orang sakit mau makan apa? Ya, kurang lebih artinya seperti itu, teman-teman. Ya saya bilang, Ya, jadi beliau ini ya mengutip atau menjadikan sebuah dalil yang kalau saya lihat tadi itu di surah Al-Baqarah ayat ke-184, teman-teman. Tentang memang ada beberapa ya, keadaan manusia di situ yang ya memiliki hak ya atau tidak wajib berpuasa. Ada beberapa memang keadaan di situ, teman-teman. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hal ini ya teman-teman, sebenarnya itu menjadi sebuah dilema tersendiri. Ya, memang dilema tersendiri. Di satu sisi ya kita ingin menyuruh ya saudara-saudara kita ini ya khususnya bagi para penggerak UMKM di bidang kuliner untuk tidak membuka usaha mereka di bulan suci Ramadan di siang hari. Ya di sisi bersamaan mereka juga butuh. Ya, mereka juga butuh memang secara ekonomi. Apalagi kita tahu kalau yang namanya semakin mendekati hari Lebaran, apalagi hari Lebaran itu kita membutuhkan materi itu sedikit lebih banyak, teman-teman. Ya, karena di situ kebutuhan itu lebih meningkat lah. Ya, tetapi di sisi lain bersama kalau kita tidak menyuruh tutup, ya kita khawatirkan mereka-mereka ini sama halnya ya bertaawun ya menolong orang-orang yang bermaksiat. Ya, orang-orang memang mereka ini sengaja untuk tidak berpuasa, ya. Kalau kita melihat tadi mengacu kepada dalil yang disampaikan oleh Gus Miftah, ya sebenarnya itu kan memang keadaan orang ya. Dikecualikan memang keadaannya seperti itu. Ya, mereka tidak wajib berpuasa karena memang ada uzur, ya, ada kendala yang ia alami, ada uzur syar'i lah. Nah, pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya di sini adalah presentasi antara orang yang memiliki uzur dengan tidak memiliki uzur, ya, antara orang yang memiliki uzur, memiliki kendala dengan orang yang tidak memiliki kendala, itu bagaimana? Ya, besaran mana? Banyakkan mana? Maka tentu orang yang tidak memiliki uzur. Ya, artinya orang yang memang wajib berpuasa. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau kita mau seandainya kita membenarkan ya dan kita setuju terhadap pola pikir Gus Miftah, ya, kemudian kita lakukan nih, maka itu nggak mudah, teman-teman. Itu pasti ribet, percaya deh. Ya, karena kita harus betul-betul ya memastikan orang yang membeli ya, dagangan kita itu merupakan orang-orang yang memang tidak wajib berpuasa.
pertanyaannya adalah apakah ada pedagang atau apakah setiap pedagang itu ketika ada orang membeli ya dagangannya di bulan puasa di siang hari, ia akan selalu bertanya, "Mohon maaf Pak, apakah Anda seorang musafir? Mohon maaf Dek, apakah Anda sedang sakit? Mohon maaf Bu, ya Mbak, apakah Anda sedang hamil?" dan lain sebagainya? Kan tidak. Faktanya di lapangan begitu ada orang beli ya langsung saja dilayani. Ya, artinya ada klasifikasi dan pokoknya ribet deh teman-teman kalau kita ingin mengaplikasikannya sesuai dengan pola pikir dari Gus Miftah. Dan mungkin baiknya coba kita langsung saja dengarkan ya pendapat yang lebih rinci lah daripada ya Buya Yahya, ya orang yang berilmu lah. Ya, coba kita dengarkan bagaimana sih tanggapan ya dari Buya Yahya. Ya, apakah memang sebaiknya pedagang ya saudara-saudara kita yang bergerak di UMKM ya bidang kuliner ini berjualan di bulan puasa siang hari atau enggak? Bagaimana baiknya sebenarnya? Ya, dan masya Allah jawaban dari Buya Yahya ini sangat-sangat bijak dan sangat-sangat berilmu teman-teman dan tentunya mudah kita pahami. Ya, silakan coba simak video berikut ini. Menjual makanan dan makan itu di siang hari bulan Ramadan itu yang nggak boleh urusannya dengan orang yang wajib puasa. Nah, urusannya dengan orang yang wajib puasa teman-teman. Wanita haid boleh makan di siang hari bulan Ramadan. Oke. Anda bepergian boleh makan di siang hari bulan Ramadan. Maka jualan makanan di siang hari bulan Ramadan pun juga boleh kepada orang yang nggak wajib puasa. Tuh. Ya. Boleh teman-teman, tetapi kepada orang yang tidak wajib puasa. Permasalahannya adalah Anda menjual kepada orang yang harus berpuasa. Berarti Anda nolong bermaksiat, itu saja sebetulnya kaidahnya. Nah, ya. Ketika orang yang kita layani atau kita berikan makanan, ya, ternyata orang tersebut memang ya wajib berpuasa, artinya tidak memiliki uzur syar'i. Kemudian kita tetap ya layani ia, kemudian ketika ia membeli makanan, ya maka itu sama saja kata Buya Yahya tadi teman-teman. Sama saja kita ini ya tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Kalau Anda menjual makanan untuk orang yang tidak wajib puasa, anak kecil yang masih harus Oke. makan, kemudian bapak tua yang sakitan, Iya, kemudian ada musafir bepergian, perpergian jauh ya. ibu-ibu kalau makan di rumah anaknya protes, pergi ke tempat boleh-boleh saja. Jadi menjual makanan kepada yang nggak boleh, yang haram, catatannya adalah menjual makanan di siang hari bulan Ramadan untuk orang yang wajib berpuasa. Tuh. Oke teman-teman. Ya coba kita lanjut dulu teman-teman. Kalau bagi orang yang tidak wajib berpuasa, maka Anda boleh menjualnya. Siapakah yang tidak wajib puasa? Belajar fikih praktis. 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Orang gila, anak kecil, orang sakit, bukan sakit jerawat, orang sakit beneran, kemudian orang tua, haid, hamil, Ya ada klasifikasinya teman-teman ya. menyusui, nifas, bepergian, 9. Oke. Baik, kemudian, lalu sekarang misalnya, lalu aturannya bagaimana? Ya Anda harus pasti itu. Nah, harus pasti di sini teman-teman ya. Di sinilah makanya saya bilang tadi, di sinilah ribetnya. Seandainya misalkan kita aplikasikan ya tentang pemikiran dari Gus Miftah itu tadi. Kalau Anda melayani tetangga dosa. Tapi ya gini Bu ya, pasti ada yang nggak puasa ikut datang ya. Kalau begitu jangan jualan, kok pusing kamu tuh. Iya. Nah ini, makanya itu kaidahnya sederhana. Anda masak nasi di pagi hari juga boleh untuk siapa? Untuk anak kecil, untuk nenek, untuk kakek, boleh. Urusan jualan pun demikian. Nah, karena umumnya orang itu berpuasa, maka bagi siapapun yang buka warung untuk musafirin, hendaknya dirapikan, ditutup. Nah, ya. Kalaupun misalkan buka khusus untuk musafir, hendaknya itu dirapiin. Istrinya tidak terlalu mencolok teman-teman. Ya, ditutup. Gorden kah atau apa gitu. Supaya tidak jadi fitnah nanti. Harus ada tanda-tandanya, ada tulisannya. Jika Anda musafir, Anda boleh belanja. Dan harus tahu ada tanda-tandanya. Ya. Masya Allah. Orang pakai kolor, kemudian pakai ini, kamu musafir. Wah ini tetangga itu. Iya. Harus bisa bedain dong. Kalau pakai mobil jauh, dari mana Pak? Orang Bandung, orang Cirebon jualannya. Dari mana Pak? Saya dari Jawa Tengah, dari Brebes Gedek ya, dari apa Jawa Tengah, Semarang. Oh iya, kapan kan? Oh iya, boleh beli. Gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi permasalahannya bukan permasalahan tidak boleh jualan. Permasalahan yang diharamkan adalah menolong orang yang seharusnya berpuasa menjadi tidak puasa, berarti kita menolong dalam kemaksiatan, maka itu maksiat. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ya, jadi jelas teman-teman ya. Penjelasan dari Buya Yahya ini Masya Allah. Beliau ini merincikan dengan rinci.
ya berbeda, sangat jauh berbeda dengan pendapat ya atau statement dari Gus Miftah itu tadi. Kalau fatwa ya atau tanggapan atau pernyataan dari Gus Miftah itu tadi ya, itu seakan-akan ya mengeneralisir teman-teman ya, semuanya ya. Artinya tidak mengklasifikasikan. Nah, kalau bedanya tadi Buya Yahya, beliau ini Masya Allah mengklasifikasikan bahwa yang kita simpulkan tadi ya bukan dilarangnya soal menjual atau tidaknya, tetapi lebih kepada siapa yang kita berikan. Nah, ini poinnya. Kalau kita berikan kepada memang orang-orang yang tidak wajib berpuasa seperti itu tadi kan yang 9 kriteria itu tadi yang disebutkan oleh Bu Yahya, maka itu tidak masalah, sah-sah saja. Nah, tetapi bila mana ketika kita memberikan makanan itu, ya kita menjualnya kepada orang-orang yang memang orang itu wajib berpuasa, artinya tidak memiliki uzur syar'i, tidak memiliki kendala, orangnya masih muda juga, ya masih kuat dan lain sebagainya, tetapi ya nggak puasa. Nah, maka di sini kita terjatuh dalam perkara ya menolong kemaksiatan, saling menolong ya ta'awun dalam hal kemaksiatan, berbuat kemaksiatan. Nah, itu disitulah keharamannya teman-teman. Disitulah baru keharamannya. Cuman yang itu tadi ya, beliau bahkan saking bijaknya beliau, beliau ya memberi sebuah jawaban. Kalau misalkan harus kita menjual, maka minimal kita tulisin tuh di warung makan kita bahwa warung ini khusus orang musafir misalkan. Bagi seorang musafir, bagi orang sakit atau bagi orang tua, silahkan boleh beli dan lain sebagainya. Ya, kemudian beliau tadi sebutkan juga kan, mungkin kalau warungnya atau rumah makan restoran tersebut buka, alangkah baiknya ya dibuat tidak semencolok mungkin lah agar tidak timbul fitnah di tengah-tengah umat. Ya, memang ya makanya saya tadi katakan teman-teman, hal seperti ini tuh itu sebenarnya dilema. Ya, di satu sisi ya, kita harus ya memiliki prinsip bahwa ya ya sebaiknya nggak boleh jualan. Ya, karena kalau melihat presentasi di negeri ini, ya ada begitu banyak orang yang masih lebih banyak lah orang yang mereka ini wajib berpuasa. Kemudian orang yang tidak wajib berpuasa itu paling beberapa sih, iya kan? Nah itu tadi. Tetapi di sisi lain kalau kita misalkan orang tersebut nggak berjualan, ya artinya tutup nih selama 1 bulan full. Ya maka tentu di situ kita akan berbicara tentang ya keadaan ekonomi orang tersebut. Memang dilema teman-teman. Dan hal ini sebenarnya saya pribadi ya sempat menanyakan juga kepada salah satu asatidz kami mengenai pendapat hal seperti itu bagaimana. Ya, beliau ya memberikan jawaban bahwa itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita 11 bulan yang lainnya teman-teman di luar Ramadan. Ya. Nah, seharusnya 11 bulan di luar Ramadan itu ya kita jadikan betul-betul untuk mencari dunia di situ dalam kutip ya dunia materi lah. Untuk menyiapkan 1 bulan itu tadi agar kita ini bisa fokus. Ya, agar kita ini bisa fokus teman-teman. Jadi seharusnya di sini nggak ada ya alasan lagi bagi kita untuk ya berat hati untuk menutup ya, rumah makan kita teman-teman di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi seharusnya seperti itu. Ya bagaimanapun tentu ya kami pribadi juga ya paham tentang keadaan kondisi ekonomi kita masing-masing tentu berbeda-beda. Ya kebutuhan kita juga berbeda-beda. Apalagi di zaman sekarang ini ya ekonomi kita di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ya dolar juga tembus sudah sangat tinggi. Ya, semoga pemerintah kita yang baru ini ya bisa setidaknya memberikan solusi lah, solusi atau tidak setidaknya kebijakan yang lebih baik lah daripada ya rezim-rezim sebelumnya. Sehingga hal itu membuat sedikit angin segar bagi ya rakyat kita, teman-teman. Ya. Dan yang terpenting bahwa ya insya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya, membiarkan kita, teman-teman. Selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita ya bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga salat 5 waktu, maka yakin dan percaya, insya Allah Allah akan menjamin rezeki kita. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.